dakwah bisa dilakukan oleh individu, oleh kelompok, dan dakwah yang paling efektif itu dilakukan oleh negara melalui dakwah fikriah menyampaikan ide-ide Islam, dan yang utama adalah dengan penerapan syariah Islam, artinya dengan menegakkan kehidupan Islam sedemikian sehingga bukan hanya orang Islam bisa melihat keagungan kehebatan Islam, mampu menjawab persoalan-persoalan manusia, persoalan-persoalan kekinian, tapi juga orang-orang non-Muslim. Itulah yang membuat mengapa pertumbuhan umat Islam 13 tahun di masa Nabi dengan 10 tahun di Mekah, maksud saya, dengan 10 tahun di Madinah itu jauh lebih besar 10 tahun di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu ibarat bangunan itu Islam sudah mewujud secara nyata dalam berbagai aspeknya. Di situ ada sistem politik pemerintahan, ada pendidikan dan sebagainya gitu. Dan itu yang hilang ini hari. Jangankan orang non Muslim, orang Islam pun juga tak melihat lalu apa hebatnya Islam ini hari. Ketika kita tertinggal secara ekonomi, politik, sosial, budaya, begitu juga sains, teknologi. Lalu di mana kehebatan Islam ketika kita tak mampu melindungi saudara-saudara kita di Palestina ini hari? 1 tahun lebih. Ada satu warga Amerika meninggal, itu negara ribut, baru satu gitu. Dan ini sudah lebih dari 45.000. Tak ada satupun langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Nah, inilah kita bisa melihat substansi dari khilafah itu. Karena itulah maka penting kita ingin mengatakan umat Islam itu memahami ini gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya adalah bagaimana umat memahami. Karena ibarat kata tak akan cinta kalau kita tak kenal kan gitu. Kenal tak sayang. Maka ini mengenalkan sebenarnya gitu. Dan ini bukan ajaran yang baru.